sangat nyaman, penyidiknya Pak Alfred sangat baik, dan saya tidak kedinginan karena ruangannya sudah lebih hangat, mendapatkan kopi dan juga makan siang gado-gado cemara, sehingga sangat baik. Hanya tadi agak sedikit tersendat karena persoalan jaringan. Dan untuk itu dari sekitar 21 pertanyaan yang diberikan kepada saya tersebut berkaitan dengan apakah saya kenal baik dengan salah satu yang ditetapkan tersangka, saudara Harno. Dan saya berikan keterangan bahwa saya tidak memiliki handphone yang bersangkutan, tidak pernah melakukan komunikasi secara intens. Kalau terkait dengan apakah bertemu atau tidak, ya saya kurang ingat karena sebagai sekjen saya bertemu dengan begitu banyak orang. Ya prinsipnya, ya salah satunya mengapa nomor telepon saya itu ada di tempat Pak Harno yang di kemudian hari itu menjadi tersangka. Lalu apakah saya juga mengeluarkan perintah-perintah bertemu terkait dengan urusan proyek-proyek tertentu? Saya katakan bahwa saya tidak melakukan hal tersebut. Sehingga seluruh klarifikasi sudah diberikan dengan baik. Dan juga tidak ada terkait dengan urusan dana yang disampaikan ke partai. Harno itu Harno Trimadi kan Pak? Harno itu Harno Trimadi. Harno Trimadi. Oh iya betul. Ada beberapa sesuai dengan di surat perintah ini. Saya tidak kenal dengan saudara Dion, saya juga tidak kenal terkait dengan saudara Reza, saudara Harno Trimadi, itu seperti ini. Hanya karena memang pernah ada proses komunikasi yang dilakukan oleh Pak Adi Darmo yang kemudian mengirimkan nomor telepon saya. Ya, tetapi apakah di situ terjadi pertemuan atau tidak? Ya dalam seluruh memori yang saya miliki tidak pernah melakukan pertemuan. Tetapi saya juga minta tolong KPK. Ya sekiranya ini saya juga tolong diingatkan karena saya bertemu dengan begitu banyak orang. Dan adanya nomor saya, handphone saya di tempat Pak Harno bukan berarti kemudian kami melakukan tindak korupsi. Jadi pesan moralnya hati-hati mengirim nomor telepon. Pak Hasto, tapi salah satu yang dikonfirmasi adalah betul soal aliran dana nggak sih Pak dari Pak Harno tadi kepada... Ya kami nggak pernah berbicara dana. Memang partai kan juga punya fungsi aspirasi. Menyerap aspirasi dari masyarakat karena anggota dewan punya tugas-tugas representasi, fungsi aspirasi itu biasa dilakukan. Ya. Mas Hasto, tadi itu berarti di penyidiknya ada dugaan bahwa salah satu pertemuan ya terkait dengan Pak Harno, terus juga tadi ditanyain soal Pak Dion Renato itu ya, Mas Hasto, itu ada terkait dengan aliran dana yang ada di kasus DJKA ini Mas ya? Oh tidak ada, kalau hal tersebut tidak ada. Lebih kepada komunikasi. Pada dalam komunikasi tersebut, Bapak Harno mau diatur pertemuan dengan saya dan kemudian nomor handphone saya dikirim. Seperti itu. Tapi nggak pernah bertemu ya Pak? Tidak. Soal Pak Budi Karya Sumadi atau Pak Erick Thohir nggak ditanyain Mas? Oh tidak, ya karena memang Pak Adi Darmo saat itu selaku Kepala Sekretariat Tim Pemenangan memang sering kami tugaskan untuk bertemu dengan para menteri yang memang bergotong royong di dalam Pilpres. Tapi pertemuan itu selaku tim ketua kampanye itu Pak Erick Thohir seharusnya tahu ya Mas ya berarti? Itu kan beberapa menteri kita masukkan di dalam tim pemenangan Pak Jokowi ke Haji Maruf Amin. Jadi kami ini biasa, beberapa yang masuk ya kami lakukan koordinasi. Disitulah asal muasal Pak Adi Darmo kenal baik dengan Pak Budi Karya. Lalu juga ditanyakan apakah saya pernah bertemu dengan Pak Budi Karya, ya pernah bertemu, beliau sebagai menteri. Kami berapa kali mengundang di acara partai untuk program desa wisata misalnya. Karena dalam desa wisata itu ada fungsi-fungsi terkait dengan perhubungan. Jadi fungsi dalam rangka tugas dan membangun negara. Upaya-upaya untuk di daerah khusus ibu kota membuat calon tunggal
itu nanti tidak dimungkinkan lagi. Dan kami mengucapkan terima kasih, suara rakyat didengarkan dan PD Perjuangan akan semakin menyatu dengan rakyat dan akan bisa ya mengajukan calon sendiri di Jakarta. Ada calon yang Akan mengajukan Anies atau Mas Anies? Ya kan calon sendiri bisa mengajukan. Ya nanti kita lihat aspirasi rakyat. Ini kan suatu keputusan yang memberikan angin segar. Sehingga kami langsung berdialog untuk melihat bagaimana harapan-harapan rakyat tersebut. Penetapan Mas Hasto soal penetapannya, penetapan Tanggal 27 sampai tanggal 29. Ada yang didaftarkan tanggal 27, ada yang didaftarkan tanggal 29. berarti kader dari PDIP. Peluang Mas Anies dengan Pak Hendar gimana Pak? Ya namanya peluang kan setiap orang pemimpin yang mendapatkan apresiasi dari rakyat punya ruang untuk dicalonkan dan itulah yang akan dicermati oleh PDI Perjuangan. Tapi berarti PDIP akan mengusulkan nama Pak Anies Baswedan untuk Cagup Jakarta, Mas Hasto. Tunggu tanggal mainnya. Mas Anies tadi lewat akun media sosial juga sudah mengutip kata-kata Bung ya, Karno. Bung Karno. Dipertimbangkan nggak Mas Hasto? Aniesnya. Ya Bung Karno kan proklamator bangsa, bapak bangsa. Apalagi di dalam pidato Ibu Mega sebagai inspektur upacara menegaskan Bung Karno ini dalam perspektif geopolitik itu peran kepemimpinannya membebaskan bangsa-bangsa Asia Afrika terutama bangsa-bangsa Islam dan kemudian Bung Karno mendapat gelar pendekar dan pahlawan bangsa Islam sehingga inilah yang kemudian Pak Anies memberikan apresiasi dan kami terima karena Bung Karno adalah bawa bangsa kita semua. Mas Hasto, ini kan yang mengajukan Partai Gelora sama Partai Buruh itu dari DPP PDIP, apakah menyampaikan terima kasih ke kedua partai itu? Ya ini selalu keadilan itu akan mendapatkan jalannya. Dan melalui Partai Gelora, Partai Buruh, kami mengucapkan terima kasih. Berarti setelah ini akan ada komunikasi lebih lanjut dan lebih intens dengan Pak Anies? Akan lebih lanjut dilakukan komunikasi. Bahkan kemarin Pak Baskara juga sudah melakukan komunikasi. Dengan Pak Anies. Siap lawan 12 partai, Mas. Siap lawan. Kita kan bersama dengan rakyat. Ya, yang kita lawan ini ya mereka ya judi online ya kita harus lawan. Gembong-gembongnya harus kita lawan. Kami dukung KPK agar bisa menangkap gembong judi online, gembong tambang ilegal, gembong untuk narkoba, gembong untuk kejahatan perbankan. Itu yang kami dukung sepenuhnya. Agar KPK fokus juga pada kasus-kasus besar yang merugikan bangsa dan negara. Mas Hasto, soal PDIP akan mengumumkan calon yang akan diusung kapan? Ya nanti kita umumkan ya. Mas Hasto, soal calon independen Darmakun itu kan KPUD mengambil langkah justru mengurangi jumlah KTP-nya bukan mengusut tindak pidananya. PDIP seperti apa tanggapannya Mas? Jadi berpolitik itu atas dasar etika dan moral. Satu saja KTP ada yang dimanipulasi, itu udah pelanggaran etika berat. Jadi jangan sampai kita biarkan negeri ini, kata Pak Haidar Nasir, Ketua Umum Muhammadiyah, jangan sampai negeri ini kehilangan jiwa dan raga terpisah. Lalu etika dan moral ditinggalkan. Maka seruan-seruan kebenaran ini harus kita buka ruang. Termasuk dalam pilkada, termasuk agar pilkada tidak menjadi objek dalam mobilisasi kekuasaan untuk calon-calon tertentu. Karena kami mendapat laporan berpolitik itu taat pada aturan main, dengarkan suara rakyat yang telah memilih di dalam pemilu legislatif. Oke, Kemarin tadi kan bilang ada Ahmad Basara ketemu Pak Anies. Saya kan nggak bicara ketemu Pak Anies. Pak Ahmad Basara sudah bertemu melakukan komunikasi politik. Ya cukup ya. Terima kasih ya. Pemeriksaan tadi di dalam. Nggak udah nunggu lama. Oke, terima kasih pemeriksaan tadi udah cukup. Ya. Thank you ya. Terima kasih.